Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tindak pidana korupsi dan upaya nama kelompok 8 yaitu Hamdan Faisal, Iftah, Legita, Nunia, Rama, Salpi, Sakila. Slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian korupsi. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai suatu kekuasaan mutlak. Sebagai akibat korupsi, ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin kentara. Orang-orang kaya dan memiliki politisi korupsi bisa masuk dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga memiliki status sosial yang tinggi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Selvi. Selvi, dipersilakan. Iya, terima kasih Legita. Secara bahasa, korupsi berasal dari 3 bahasa Inggris, yaitu koruptor, yang berasal dari perpaduan 2 kata dalam bahasa Latin, yaitu com, yang berarti bersama-sama, dan rufer, yang berarti pernah atau jebol, pecah atau jebol. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu pembuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya korupsi lebih dikenal menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan atau tanpa adanya calon administrasi. Pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nunia. Nunia, dipersilakan. Iya, terima kasih. Sebab terjadinya korupsi. 1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban, dan sebagainya. 2. Pemerintahan kolonial. 3. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak hal kerja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sakila. Sakila, dipersilakan. Ya, terima kasih. Akibat korupsi berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat-akibat korupsi di atas adalah sebagai berikut. A. Tata ekonomi seperti larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Tata budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial. C. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik. Yang D. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iftah. Iftah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Upaya memerangi tindakan korupsi. Upaya memerangi korupsi dari diri sendiri. Menanamkan ajaran agama yang kuat bahwasannya korupsi, pencurian, pembunuhan, dan tindakan kriminal lain termasuk ucapan sehari-hari, kita tidak akan lepas dari pengawasan ilahi yang kelak akan diminta pertanggungjawaban. Upaya memerangi korupsi pada keluarga. Keluarga adalah lahan kedua yang sangat berperan aktif dalam
mendidik kepribadian seseorang. Keluarga harus dapat mencerminkan sikap yang berada pada rel agama dan sikap yang harus dijauhi dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya adalah korupsi. Upaya memerangi korupsi dalam sekolah. Sekolah adalah salah satu lembaga menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak dan spiritual. Kewajiban sekolah dalam mencerdaskan anak bangsa tidak sebatas jam-jam sekolah berlangsung. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rama. Rama, dipersilakan. Upaya mengurangi tindakan korupsi. Upaya generasi muda dalam memerangi korupsi. Fakta bahwa korupsi sudah sedemikian sistematik dan kian terstruktur, sudah tidak terbatahkan lagi. Ada cukup banyak bukti yang bisa diajukan untuk memperlihatkan bahwa korupsi terjadi dari pagi hingga tengah malam. Dari soal pengurusan akta kelahiran hingga kelak nanti pengurusan tanah kuburan dan sektor berkaitan dengan kesehatan hingga masalah pendidikan dari mulai pedagang kaki lima hingga promosi jabatan untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan. Oleh karena itu, peran kaum muda sekarang adalah mengikis korupsi sedikit demi sedikit yang mudah-mudahan pada waktunya nanti perbuatan korupsi dapat diberantas dari negara ini atau sekurang-kurangnya dapat ditekan sampai tingkat terendah mungkin. Supan 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia telah mendorong berbagai inisiatif di lingkungan pemerintahan pusat sampai ke daerah. Melalui Inpres ini, Presiden Republik Indonesia melakukan langkah-langkah upaya strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi RAN PK 2004 sampai 2009. Asik. Dan dipersilakan. Terima kasih banyak. Upaya memerangi korupsi menurut para ahli. A. Preventif. 1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. Kedua, mengusahakan perbaikan penghasilan dalam kurung gaji bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakkan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya. Yang ketiga, menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nia. Nia, dipersilakan. Nunia. Ya, terima kasih. B. Represif. 1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi. 2. Registrasi pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Salpi. Salpi, dipersilakan.
Bentar, ini kok nggak ada gambarnya ya? Ada suaranya nggak? Tes. Ada kok. Ini ada gambarnya. Betul di situ. Salpi lihat grup WhatsApp ya. Udah dikirimin kok sama Hamdan. Oke. Simpulan 1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada penjabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman atau kelompoknya. 2. Korupsi menghambat sendi-sendi kebersamaan dan mengkhianati ciptaan. Korupsi adalah bersifat preventif dan udah belum? Halo? Set selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Saran. 1. Iya. Apa sih penyelewengan? Penyelewengan kan? Penyelewengan kekuasaan, maka dari itu apa-apa? Udah ribet gue bacanya. Penyelewengan kekuasaan, maka dari itu hal pertama untuk apa sih? Hal untuk membentengi diri adalah upaya seluruh pihak untuk kembali kepada moral pribadi yang berdasarkan nilai dan kaidah agama. Halo. Monali. Dibacanya tol dari ini aja ya. Yang kedua, korupsi tidak diselesaikan badan hukum, tapi harus diadakan konfigurasi yang erat. Maka dari itu kepada semua kalangan diharapkan dapat turut serta mengawasi jalannya tahanan sekaligus banyak berkaca untuk melihat keekustiraan kita dalam membangun bangsa. Terima kasih. Sudah kan selesai ya? Alhamdulillah. Sekian dari kelompok 8. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.